Pengertian pemasaran global. Pemasaran global membawa banyak manfaat positif untuk pelaku usaha dan masyarakat suatu negara. Pemasaran global adalah suatu strategi pemasaran yang dilakukan dan diikuti oleh banyak negara di dunia. Jadi, pemasaran global merupakan kegiatan ekonomi, yaitu jual beli produk dalam global market yang dilakukan oleh masyarakat dunia. Adapun pentingnya pasar global, saat ini persebaran penduduk dunia yang telah mencapai 7 miliar jiwa di berbagai negara. Setiap negara memiliki kelebihan sumber daya alam ataupun teknologi yang unik, seperti Indonesia dengan batu bara dan Jepang dengan teknologi industrinya. Adanya perdagangan global memungkinkan terjadinya transaksi antar negara untuk menghasilkan barang dan jasa yang mereka miliki secara berlimpah dengan membeli barang dan jasa dari negara lain. Dan perdagangan bebas terjadi ketika pergerakan barang dan jasa antar negara secara global berjalan tanpa adanya hambatan ekonomi maupun politik. Aktivitas perdagangan dengan negara lain memungkinkan sebuah negara untuk memiliki keunggulan yang komparatif maupun keunggulan yang absolut. Keunggulan komparatif. Berikut keunggulan komparatif. Terjadi ketika suatu negara melakukan transaksi dengan negara lain atau sebuah produk yang dapat ia produksi dan dapat juga memproduksi secara efisien. Keunggulan absolut adalah ketika suatu negara dapat memproduksi dan menjual produk dengan biaya yang lebih rendah dibanding negara lain. Terkait perdagangan antar negara, yaitu ada impor dan ekspor. Impor merupakan kegiatan suatu negara untuk membeli dan memasukkan sebuah barang dan jasa dari negara lain. Sedangkan ekspor adalah kegiatan suatu negara untuk menjual atau mendistribusikan barang atau jasa kepada negara lain. Hambatan untuk berdagang ada 3 jenis. Hambatan alami. Hambatan alami merupakan salah satu hambatan bagi perdagangan internasional yang dapat berupa fisik atau budaya. Yang kedua, hambatan tarif. Hambatan tarif adalah pajak yang dikenakan oleh suatu negara atas barang impor. Yang ketiga, hambatan non-tarif. Salah satu jenis hambatan non-tarif adalah kuota impor atau pembatasan jumlah barang tertentu yang dapat diimpor. Salah satu bentuk aktifan negara dalam kegiatan impor dan ekspor terlihat dari neraca dagang atau balance of trade dan neraca pembayaran atau balance of payment. Neraca dagang dihitung dari nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor satu negara dalam periode tertentu. Neraca pembayaran dihitung dari selisih nilai uang yang masuk ke dalam suatu negara atau ekspor dengan nilai uang yang keluar dari suatu negara atau impor ditambah dengan aliran uang dari faktor-faktor lain seperti pariwisata, bantuan asing, pengeluaran militer, dan investasi asing lainnya. Secara umum, ada 6 faktor utama terjadinya pemasaran global. Yang pertama, perbaikan komunikasi dan transportasi. Misalnya, dari komunikasi, pelaku usaha dapat berkomunikasi melalui email, aplikasi messenger, Zoom, video conference, dan lain sebagainya. Sedangkan transportasi, misalnya pengaspalan jalan, pembuatan tol laut, penambahan pelabuhan, penambahan bandara, dan lain sebagainya. Dengan adanya ini akan meningkatkan aktivitas pemasaran global. Yang kedua, teknologi. Kemajuan teknologi yang pesat seolah-olah membuat antara negara menjadi tidak terbatas. Teknologi juga bersifat universal, bisa digunakan di semua negara dan lapisan masyarakatnya. Hal ini mendorong pemasaran global semakin masif dan terus berkembang. Yang ketiga, kualitas. Kualitas produk yang bagus juga mendorong terjadinya pemasaran global. Perusahaan penjual akan mencari pasar yang tepat untuk memasarkan produknya. Yang keempat, perjanjian ekonomi antara negara. Banyak keuntungan dan fasilitas yang didapat pelaku usaha dalam perjanjian tersebut, sehingga bisnis yang dijalankan bisa berkembang dengan baik. Yang kelima, kebutuhan akan biaya pengembangan produk. Hal ini dikarenakan investasi atau suntikan modal dari perusahaan luar negeri dibutuhkan dalam proses pengembangan produk. Biasanya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sedangkan yang keenam,
dinamika dan perkembangan ekonomi dunia. Kebijakan setiap pemerintah untuk meningkatkan ekonomi akan berpengaruh pada cara pelaku usaha memproduksi dan memasarkan produknya, termasuk melakukan ekspansi ke luar negeri, partner atau distributor ke negara lain yang dinilai memiliki potensi dalam penjualan produk.